gitu. Jadi memang tidak semua masalah itu harus dikaji secara rasional, bisa jadi memang secara inkremental. Ini dalam artian rasionalisme ini ya, pengambil formulasi kebijakan ya. Bukan kalau ya pasti wajar lah kalau semua masalah harus selesaikan secara rasional, tapi masalah kebijakan, model perumusan kebijakan rasional tidak selamanya perlu dilakukan seperti itu. Gitu. Nah, terakhir ada mix scanning. Mix scanning ini berusaha menggabungkan keduanya, antara yang eh, antara yang rasional dan inkremental. Bagaimana wujudnya? Ya, tadi contohnya misalnya kasusnya untuk kebijakan kebijakan yang sifatnya substantif, ya perlulah dikaji secara rasional. Tapi ketika hal yang sifatnya prosedural saja cukup dikaji dengan cara inkremental. Jadi, menggabungkan untuk satu paket kebijakan publik. Eh, Kebijakan ASN misalnya yang masalah kurang gaji ASN, tidak perlu undang-undang ASN-nya dibongkar. Cukup dengan peraturan presiden saja ditambah, dinaikkan misalnya gajinya, selesai lah ya. Pegawai tidak disiplin ya bisa jadi bukan, atau ini ya kasus undang-undang desa yang menarik. Mungkin teman-teman ada yang di desa, banyak kepala desa yang korupsi, ya tidak perlu dibatalkan semua itu undang-undang desa yang kasih dana ke desa 1 miliar. Ya tangkap saja bupatinya, atau perbaiki saja mekanisme pengawasannya melalui mekanisme inkremental, begitu selesai. Jadi satu paket yang tidak tidak digabungkan antara keduanya, begitu. Itu intinya dari tiga model ini. Jadi mereka bercerita bagaimana perselesaikan. Nah, selanjutnya apa lagi setelah formulasi apa lagi setelah tiga itu? Ada yang ingat? Demokratis. Demokratis itu berpasangan dengan apa? Strategis, Pak. Demokratis, strategis, apa lagi satu? Teori permainan. Teori permainan. Teori permainan, betul. Atau game teori ya. Saya mengklasifikasikan ketiga ini berdasarkan responsivitas. Berdasarkan responsivitas ya. Maksudnya, bentar. Bentar ya, saya izin dulu. Oke. Apa maksudnya responsivitas? Yang pertama kan model demokratis, yang kedua model strategis, yang ketiga model permainan. Saya membagi ini menyebutnya berdasarkan bagaimana masyarakat itu direspon, kehendak masyarakat itu direspon. Model demokratis, dia mau setiap saat kebijakan itu direspon. Ini bicara setiap saat. Setiap saat dan semua kehendak masyarakat itu direspon dalam bentuk kebijakan publik. Sementara yang strategis dia menyatakan ya yang strategis saja. Kalau sudah kita rumuskan strategis tidak perlu game teori sebentar ya. Kita lihat dulu perbandingan kedua ini. Demokratis ya teman-teman mungkin sudah saya bahas ya di grup ya, yang soal repelita itu. Udah ya? Iya, Pak. Udah atau belum? Yap. Nah, jadi kalau repelita ini kan model strategi itu, contohnya repelita itu. Kalau itu repelita di sekarang ya, di zaman Soeharto ya, tapi kan sekarang wujudnya ada RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, atau kalau desa itu RPJS. Kalau model strategis ya, masyarakat kalaupun ada pelibatan direspon keinginannya pada membang sekali 5 tahun saja. Ini kan 5 tahunan ini ya.
hanya RPJMDes yang 6 tahun. Nah, setelah kita menentukan arah, maka ya arahnya harus apapun kebijakan jalan sesuai yang kita sepakati. Ini 5 tahun tadi ya. Jadi kalau saya gambarkan strategis ini tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Jadi masyarakat dilibatkan di sini sama di sini. Pelibatan masyarakat di 2 titik ini, misalnya ya. Kita merespon kehendak masyarakat di 2 titik ini. Jadi ada semacam perencanaan jangka menengah dan jangka panjang ya. Apa dampaknya ya? Kita punya program yang berkelanjutan. Kita sudah tentukan tahun pertama sama bikin apa, tahun kedua bikin apa, tahun ketiga bikin apa, sampai tahun kelima. Apapun yang terjadi ya kita harus jalan, karena kita sudah sepakat di awal begitu ya. Keuntungannya kebijakannya bisa berlanjut. Tapi kalau kekurangannya ketika ada asumsi yang salah di sini atau ketika ada keadaan yang berubah di sini. Kita rencana mau bikin kita merencana bikin jembatan di tahun ketiga, jangan jembatan lah, mau bikin bank desa misalnya tahun ketiga ya. Tapi tiba-tiba tahun kedua ini jembatan kita putus gara-gara banjir misalnya. Ya maka kita prioritaskan dulu yang sudah direncanakan. Misalnya ini tiba-tiba ada pandemi, penghasilannya masyarakat berkurang, harusnya kan direspon, dikasih bantuan. Tapi karena model strategis ya harus sesuai dengan perencanaan di awal, nanti di tahun kelima baru diperbaiki. Bedanya dengan model demokratis, ya model demokratis itu setiap saat tiba-tiba ada masyarakat minta, ya direspon. Tiba-tiba ada masyarakat menuntut, ya direspon. Cuma begitu jadinya. Tidak ada kebijakan yang sifatnya programatik yang jangka panjang begitu ya. Itu jadi pada respon masyarakatnya. Model demokratis dan strategis ini berkebalikan dan masing-masing punya kelebihan. Nah, untuk yang ketiga, yang direspon adalah responsivitas kita di model teori permainan itu mengikut pada strategi lawan. Ini strategi lawan ya. Apa maksudnya strategi lawan ya? Kadang-kadang kalau tadi kita respon tuntutannya masyarakat, tapi kalau teori permainan yang direspon adalah strategi lawan. Contohnya misalnya perang dagang antara Cina versus Amerika, atau antara Rusia dan Amerika misalnya, negara-negara yang terlibat perang ya. Kalau tiba-tiba Amerika kasih naik sekali biaya alutsistanya atau sistem pertahanannya, maka untuk mengamankan diri Cina juga harus menambah. Kalau tiba-tiba Amerika misalnya kasih naik biaya cukai supaya barang yang harganya itu mahal, caranya merespon ya Cina kasih naik supaya barang-barang dari Amerika itu tidak sembarang masuk ke negaranya, kan begitu. Jadi teori permainan itu ya modelnya kayak main game, kita menentukan kebijakan, merumuskan kebijakan kita berdasarkan strategi lawan. Tapi ini khusus untuk kebijakan-kebijakan yang sifatnya yang terpengaruh satu sama lain dari negara-negara asing. Kalau kita mau lihat misalnya contoh kemarin itu kebijakan investasi. Kebijakan investasi ya kalau kita agak mahal misalnya di ongkos atau biaya tenaga kerja kita, maka kita akan kalah dari negara berkembang lainnya yang lebih murah. Vietnam barangkali kalau saya tidak salah ya, itu sudah merasakan pabriknya Elon Musk itu apa sih? Tesla ya. Pabrik mobilnya Tesla katanya mau dipindahkan ke Indonesia karena aturan ketenaga kerjaannya lebih ramah investasi di Indonesia. Makanya kalau Vietnam mau bertahan ya harus mengubah juga. Bisa jadi berarti dia harus bertengkar dengan warganya sendiri begitu ya. Itu jadi responsivitas namanya terhadap internal saja, tapi bisa jadi juga terhadap strategi lawan atau strategi saingan kita. Itu untuk 3 kebijakan itu. Selanjutnya apa lagi? Ada yang public choice.